Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran online. Nah, mudah-mudahan Allah juga hati kita, walaupun kita tidak bisa bertatap muka di satu tempat, ada gantinya lewat media ini. Kemudian diharapkan kita dapat beramal dari pelajaran yang kita peroleh. Alhamdulillah, nah sekalian, kemarin setelah kita bicarakan masalah berbuat baik kepada orang tua dan guru, ya. Padahal ada 3 orang tua, ya. Kita baru punya 2, ya. Nanti setelah kita berkeluarga, nah mempunyai 3 orang tua. Pertama, orang tua yang melangkah kandung, yang kedua orang tua yang memberi kita atau guru, yang ketiga orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, alias keluarga kita. Ini sekalian, bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua sudah disampaikan kemarin, begitu panjang. Sudahkah kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang berbuat baik kepada orang tua kita? Marilah kita ikuti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Rohima ampu Tuma rohima ampu Rohima ampu Gila Man Ya Rasulullah qala Man adraka abu abawaihi indal kibari akaduma au kilahuma kalam yadkhul jannah. Insyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rugi besar dia, rugi besar dan rugi besar bersama 3 kali ini. Kemudian seorang sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang rugi besar? Rasul menjawab, orang yang mempunyai kedua orang tua yang masih hidup dalam keadaan tua, baik salah satu atau keduanya, tetapi orang tersebut tidak dapat masuk surga. Naudzubillah. Ya. Jadi Rasul bersabda, sangat rugi, sampai jangan 3 kali rugi. Sahabat penasaran, siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, yaitu orang yang mempunyai orang tua, yang masih ketemu dengan orang tua, baik sendiri atau keduanya masih hidup, tidak masuk surga. Nah, sekalian yang berbahagia, pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kata rohima anhu sebanyak 3 kali. Hal ini menandakan bahwa begitu bahayanya
orang yang berani menelantarkan orang tuanya. Padahal merawat orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagai balas budi atas semua yang telah orang tua berikan sewaktu kita masih kecil. Terlebih pengorbanan seorang ibu yang telah bersusah payah mengandung serta melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Bahkan ibu juga yang menyusui selama 2 tahun, merawat, mendidik, dan membesarkan hingga dewasa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, kerugian yang besar bagi siapa saja yang menyia-nyiakan dan tidak dapat merawat serta menghormati orang tua dengan baik. Orang tua adalah pintu menuju surga jika kita dapat merawat dan berbuat baik kepada mereka. Jangan menyia-nyiakan hal tersebut. Anak sekalian, perlu kita ingat kembali betapa payahnya orang tua kita mengandung, melahirkan, seterusnya. Nah, orang tua ikhlas, orang tua siap, tidak pernah dendam. Apa dendamnya? Kalian waktu kecil, tipis, habis, ya, kemudian dan seterusnya, dan menjini orang tua Anda, orang tua sabar mengasuh Anda. Coba itu kita renungkan kembali dalam kehidupan kita ini, ya, betapa ceritanya orang tua kita kepada kita semua ini, ya. Sehingga anak sekalian, kita menjadi orang yang sekarang menjadi dewasa. Anda masih belajar, yang masih makan masih orang tua, kemudian Anda dibimbing oleh guru Anda sebagai orang tua kedua. Ini perlu diperhatikan. Ya. Kemudian sekalian, Rasul SAW bersabda pula, tentu untuk kita semua, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala rajulun li nabi, ulangi, qala rajulun li nabi sallallahu alaihi wasallam hujahidu qala laka hadawani qala na'am qala wa fiha wajahid. Ada mengatakan di hadis yang lain itu minta izin kepada Rasul untuk berjihad. Ini ceritanya begitu. Ini ada seorang Rasul minta izin kepada Rasul untuk berjihad. Nah, Rasul berkata, "Qala laka abawan, qala na'am qala fasiha wajahid." Nah, artinya begini, hadis tersebut dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau berkata atau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya Rasul. Maka
beliau Rasulullah SAW bersabda, kepada keduanya lah kamu berjihad. Jadi Rasul bersabda kepada seorang Rasul tadi, karena orang tuanya masih ada, maka dia disuruh menghormati, mengurusi orang tuanya. Mengurusi orang tua termasuk berjihad. Nah sekalian, kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim tadi menjaga dan mengurus keperluan orang tua yang telah berusia senja termasuk amalan jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW pada hadis di atas. Dan hadis tersebut Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang meminta izin untuk berjihad. Akan tetapi beliau kembali bertanya kepada laki-laki tersebut tentang kedua orang tuanya. Apakah masih hidup orang tua kamu? Apakah masih hidup orang tuamu? Dari laki-laki tersebut sudah tua dan hidup tanpa ada yang merawat. Rasulullah mengatakan bahwa merawat orang tua di rumah nilainya dengan melaksanakan jihad. Berbakti kepada orang tua, menyampaikan kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban tersebut memiliki nilai yang sangat diutamakan, sama dengan maju berjihad. Besarnya jasa dan kasih sayang kepada orang tua tidak akan terbayarkan oleh apapun, meski dengan pengorbanan yang telah kita lakukan. Saudara sekalian, orang tua yang sudah bersusah payah berjuang untuk masa depan anaknya. Pada sekarang ini kita disuruh sekolah, biar pintar, biar tahu diri. Siapa aku? Terus siapa lagi orang tuamu? Siapa gurumu? Coba, kalau dipikirkan dengan berjuang di jalan Allah, perang, nah kalau masih sama dengan mengurus orang tua kita. Dulu anak sekalian, kalau ada informasi perang, sahabat rebutan untuk berjihad. Karena apa? Kalau wafat mati dalam peperangan, dia akan mati syahid. Kalau menang, ya jadi hidup mulia, terhormat. Itu zaman dulu. Anak sekalian, itulah yang menjadi ajaran untuk kita semua. Ya. Karena akhir-akhir ini banyak hanya sukses, orang tuanya sudah jompo, dititipkan di panti asuhan. Dan pada orang tidak mau ngurusi sendiri. Ini. Maka dibawa kembali Jopo, Pak. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan begitu kepada kita, sudah tahu diri. Ya. Nah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua kita? Ya. Bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua? Secara garis besar, ada beberapa sikap yang dapat dilaksanakan, yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan oleh
anak orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghormati kedua orang tua dan bersikap baik terhadap mereka. Ya. Menghormati kepada kedua orang tua dan bersikap baik terhadap mereka. Hormati. Ya. Yang kedua, merawat kedua orang tua yang telah lanjut usia. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua meski memiliki perbedaan prinsip. Yang keempat, tidak berkata dan bersikap kasar terhadap kedua orang tua. Nih. Tidak berkata dan bersikap kasar terhadap kedua orang tua. Nah, kemarin disampaikan bahwa ngomong kasar saja nggak boleh lagi kok mukul gitu ya. Nih. Yang berikutnya, mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tentu dengan syariat agama tentunya. Sekian, adapun sikap yang hendaknya dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tua apabila kedua sudah tidak ada. Apa? Nah ini, itu tadi kan kalau orang tanya masa ada, bagaimana kalau orang tua kita sudah nggak ada? Ini kita diberi pelajaran. Bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Pertama, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengapankan, menyawatkan, dan menguburkannya. Ini tentu. Kadang kita nggak mau orang lain, ya, yang melatih, yang imami, ya, sebagai anak soleh. Ini persiapan Anda. Ya, orang tua kita sudah lebih tua daripada Anda ya. Nah, karena Anda tahu kapan itu mau dipanggil, ini yang bisa kita lakukan. Orang tua kita sudah tiada, merawat jenazahnya, memandikan, mengapani, menyelatkan, dan menguburkannya. Nah, apabila kita punya orang tua atau saudara kita, ya, terutama yang mengimami itu mestinya anaknya, mengimami jenazahnya itu, jenazah. Ini kita orang tidak, kadang namanya hanya menangis di dalam. Nah, yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan urusan-urusan yang ditinggalkan, atau misalnya utang-utangnya, atau bekerja dengan orang lain yang masih hidup. Kemudian menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Ini yang sekarang susah ini ya. Hanya hidup sudah mau sendiri aja. Ya, dengan orang yang nggak peduli. Ini kewajiban kita untuk menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang pernah bergaul dengan orang tua kita. Nah, ini penting ini hari ini. Nah, kepada orang tua sendiri nggak mau datang, tambah ke pantai. Ya, kalau lebaran itu. Ini naudzubillah untuk kita ya. Sekarang lagi menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Nah ini untuk akhir ini sudah kurang peduli. Ini kita catat dalam hati kita. Nah, maka kita harus sering ngobrol dengan Bapak, siapa, bicara Bapak kita itu siapa ya, dari mana. Itu. Sekarang ditanya siapa mbaknya aja, banyak yang tidak tahu. Ya. Ini kelemahan kita ini. Yang berikutnya adalah
melanjutkan cita-cita luhur yang dirindasnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirindasnya atau menepati janji kedua orang tua kita. Ya, apa cita-cita kita menjadi anak yang soleh, ya, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Waktu kita lahir, tetangga kita diundang, gimana doanya. Nah, kalau kita adalah itu marhabanan itu. Ya. Minta doa kepada yang adil dan jadi anak yang soleh, soleha, berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, ini, jadi Anda mempunyai kewajiban untuk itu, ya. Melanjutkan cita-cita orang tua, ya tentu sebatas kemampuan kita, ya. Nah, jadi anak benar ya harus sekolah, nggak punya duit, ya belajar tidak harus sekolah saja ya. Ini perlu diperhatikan untuk kita semua. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirindasnya atau menepati janji kedua orang tua kita. Maka kita ya sering ngobrol lah dengan orang tua kita. Anda punya cita-cita apa, gimana respon orang tua kita, atau orang tua kepin bagaimana kita ini, ya. Insya Allah dan ridho orang tua kita akan berhasil apa yang kita citakan. Kemudian mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah SWT dari segala dosa orang tua kita. Ya, saya ulangi untuk terakhir ini, mendoakan ayah ibu ini tidak kalau sudah meninggal. Nah, sekarang nggak mendoakan, ya rugi. Doakan orang tua kita masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Nah, ini penting sekali. Doa anak itu didengar oleh Allah untuk orang tuanya. Nah, orang tua tentu tidak diminta anaknya selalu mendoakan kepada anak-anaknya. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan, sikap terhadap kedua orang tua. Catat betul-betul. Nah, bagaimana dengan sikap Anda kepada gurumu? Nah, ini. Nah, ini ya, yang perlu sangat-sangat penting sekali ini. Kadang dengan gurunya udah nggak tahu ya. Nah, pasti ini kelas 1 ini, anak gurunya hanya lewat media gini aja. Ya. Nah, ini kita udah kelas 11 tentu sudah tahu. Kemudian bagaimana sikap kita kepada guru. Ya. Yang pertama adalah menghormati, memuliakan serta mengikuti nasihatnya. Nah ini ya. Maaf Pak sekalian, bukan tak guru gila hormat. Ini kewajiban murid ini ya. Guru tidak hormat gila, tidak gila hormat. Ya. Ulangi. Guru kapan saja ya tetap guru. Ini kadang ada mengatakan pada gurunya itu bekas guru saya. Ya, ini satu yang keliru ini ya. Saya ulangi, sifat kita kepada guru menghormati, memuliakan, serta mengikuti nasihatnya. Ini. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain. Nah, ini yang harus betul ini. Mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain. Nah, mungkin di hati Anda tidak ada itu perlu dicatat kalau ini perlu ya. Ya memang perlu mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Dapat ilmu bahasa Inggris daripada yang lain. Kepada bapaknya berbahasa Inggris. Ya. Wah, ini juga hebat ini. Ya tentunya ilmu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Bapak kita dari matematika. Ketika kita dari matematika, wah susah.
Ya, bagaimana bagikannya? Apabila kita perlu bantuan hubungan kita bantu. Itu namanya memberikan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan guru. Ya, tidak melawan, tidak menipu, tidak membuka rahasia guru. Ya. Jadi, ya, ini tentu ya guru harus bisa menjaga diri sebagai guru ya. Nah, nanti guru yang gerumutan ya susah ini. Ya, yang betul-betul guru ya. Jadi guru ya, orang yang melaksanakan syariat agama dengan sepenuhnya. Yang menjauhi dari larangannya itulah guru yang baik. Nah, saya ulangi, tidak melawan, menipu, membuka rahasia guru. Ya, wah, ini bisanya hanya itu guru nggak boleh ya. Jadi apa elemennya guru itu kita tutupi, ya, itu cara menghormatinya. Nah, berbuang omongan pada orang lain. Ya. Kemudian mengagungkan guru. Nah, ini. Mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Nah, padahal nggak ada sempurna ini ya. Guru bahasa Indonesia kadang yang nggak bisa dengan bahasa Arab, nggak bisa dengan ada yang nggak bisa ngaji. Nah, ini bagaimana ya alam itu? Walaupun bagaimanapun itu tetap kita agungkan, itu guru saya, ya. Nah, gitu. Untuk kekurangan guru itu anak sekalian, itu tanggung jawab guru itu sendiri, itu jabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ilmunya itu dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya adalah berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Nah, ngomong dengan guru, berkomunikasi dengan baik, bukan ngegas-ngegas. Nah, ada ngomongnya bengok-bengok, karena biasa itu di hutan, ngomongnya mesti bengok-bengok. Nah, di sini bukan di hutan. Ya, ini adalah ya, bukan ilmu pengetahuan, tentu ya kalau berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Nah, ini sekalian masih ada lagi yang perlu kita perhatikan bahwa semuanya itu ada hikmahnya. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Ya. Ada banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari amalan amalan berbakti kepada orang tua. Ini toto John. Enak ini. Diambil lagi enak. Bang Adam. Itu enggak kira apa? Aku kuning. Ini kuning. Enggak. Tapi kuning deh. Orang kuning. Yang cari wae kuning kosong. Karena sekalian kita perlu mengetahuinya hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari amalan berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Ya. Saya ulangi, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling mulia. Nih. Ya. Orang tidak mau berbakti kepada orang tuanya, ya lihat saja bagaimana kehidupannya.
Yang kedua, apabila orang tua ridho atas apa yang kita berbuat, Allah pun ridho kepada kita. Ulangi, apabila orang tua ridho kepada apa yang kita berbuat, maka Allah pun ridho kepada kita. Nah, tentu orang tua yang mana itu ya? Nah, orang tua mesti tahu mana yang baik yang tidak. Ya, orang tua bagaimana? Mohon maaf ini misalnya, maklum orang tua kita dulu hidup zaman yang begitu dulu, akhirnya pengetahuan agamanya kurang, apa saja yang dilakukan anak ridho. Nah ini kita sendiri tentu harus bisa membatasinya. Ya, nih. Nah, orang tua senang kalau Anda pulang bawa jajan, padahal jajannya dari nyopet. Nah ini kan, nah itu bukan itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang menimpa, ya, yang sedang menimpa kita. Ulang lagi, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Nah, ini kesulitan kita, insya Allah mudah teratasi. Yang berikutnya, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Saya ulangi, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua menjadikan kita dimasukkan ke surga Allah oleh Allah SWT. Ini sekalian, itu berbakti kepada orang tua. Ada 5 macam yang boleh kita perhatikan untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, sekarang bagaimana hikmahnya kita berbakti kepada guru? Sama halnya dengan berbakti kepada orang tua sekalian. Berbakti dan bersikap baik kepada guru juga memiliki banyak hikmah. Amin. Amin. Nah, ada 5 juga. Pertama, hikmah berbakti kepada guru itu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita peroleh dari guru akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Ya. Jadi kalau kita berbakti kepada guru, hormat pada guru, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ilmu yang ditulis dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Daftar ulang belum. Akan selalu didoakan oleh guru. Yang terakhir, akan membawa berkah, dimudahkan urusannya, dan dianugerahi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hormat kita kepada guru mempunyai banyak hikmah. Apabila Anda kepingin mendapat hikmah dari hormat kepada guru, itulah mesti harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, yang terakhir, Anda akan membawa berkah, dimudahkan usahanya,
dan dianugerahi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekalian, kajian hadis hari ini yang membicarakan hikmah kepada kedua orang tua dan guru, kiranya dapat dipahami, kemudian Allah dapat memudahkan kita untuk bisa melaksanakan dan mengamalkannya dengan ridho dan ikhlas. Kiranya cukup sekian. Allahumma fiqh wa muqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.